Hari ini kita masuk ke dalam perintah keempat. Perintah keempat adalah satu-satunya perintah yang kalimatnya cukup panjang dan hanya menyangkut satu hal, hari. Nah saudara-saudara, mengenai hari ini bukan hal yang paling penting, sehingga Paulus pernah berkata, kamu memelihara hari Sabat, saya khawatir bagimu. Hari di dalam hal yang lain kepada Tuhan 5-10 kepada sesama manusia. Hanya perintah keempat ini menyangkut memelihara hari. Dan di dalam Yesaya pasal 1 ada kalimat yang sangat-sangat paradoks dan sangat-sangat konflik dengan ini. Engkau memelihara hari Sabat, aku benci kamu. Kalau di sini kita mau mengerti, bukan harafiah yang menjadi penting, tapi makna rohania yang menjadi penting. Saya terus tekankan ini ya. Kalau kita mempunyai peraturan administrasi semua mengikuti akan tata sudah beres, lalu kita kira kita sudah beres. Saya mengatakan no. Kalau engkau kira engkau sudah sekolah banyak S1, S2, S3, engkau sudah mengerti. Saya mengatakan no. Karena ada unsur faktor X yang lebih dari faktor kelihatan, faktor organisasi, faktor tata, faktor segala sesuatu dan perintah yang tertulis yang selalu kita kecantol dan kita tidak memperhatikannya. Itu sebab saudara-saudara, engkau harus memelihara hari Sabat. Tetapi Yesaya mengatakan, aku benci kepada kamu yang memelihara hari Sabat. Paulus berkata, aku khawatir kepada kamu yang memelihara hari-hari. Hari ini lebih penting dari hari itu. Saya takut, saya khawatir, saya cemas bagi kau, hei orang-orang Kristen. Saudara-saudara, kalau kalimat daripada firman Tuhan yang mempunyai secara lahiriah kontradiksi satu dengan lain, ini tidak berarti Tuhan pelin-pelan. Saudara pinter ya, harus pinter-pinter mengerti. Kemarin katanya begini, sekarang katanya begini, lu kok pelin-pelan? Itu bukan pelin-pelan. Kalau di dalam Alkitab ada banyak huruf, istilah-istilah dan perintah-perintah yang kelihatan satu bentuk dengan yang lain, itu bukan berarti Tuhan berubah atau Tuhan pelin-pelan. Itu adalah paradoks. Dan paradoks itu jangan dimengerti secara permukaan. Paradoks harus dimengerti secara kesimpulan dari kedua pihak yang mengandung arti yang netral dan arti yang lebih kekal dan lebih luas daripada sekedar limitasi bahasa. Language is limiting. Language is too low. Language is something static. Tetapi yang dinamik di tengah-tengah language itu arti yang kekekalan dari Tuhan, tidak boleh diikat oleh bahasa, tidak diikat oleh tata bahasa. Itu harus kita tahu. Misalnya perintah kedua saya mengatakan kepada saudara, janganlah bikin segala patung. Lalu katakan jangan menyembah dia. Nah sekarang kita tidak berani bikin patung, kita tidak berani bikin foto, karena itu semua bentuk yang dicipta dijadikan itu melanggar hukum kedua. Saya bilang tidak. Karena apa? Tuhan mengatakan janganlah bikin segala patung atau segala gambar daripada yang dicipta. Tapi Tuhan memerintahkan bikinlah gambar daripada kerubium, taruh di dalam tirai perjanjian, di dalam tempat suci yang memisahkan dari tempat maha suci. Tuhan yang perintahkan, bikinlah itu patung daripada kerubium, taruh di atas peti perjanjian, di mana 10 hukum disimpan di dalamnya. Tuhan bilang tidak boleh, Tuhan bilang boleh. Ini apa? Kontradik. Tuhan pelin-pelan, Tuhan roba-roba. Tidak, ada makna yang lebih tinggi dari sekedar harafiah yang dimengerti. Demikian juga engkau harus memelihara hari Sabat. Lalu di Yesaya mengatakan, aku benci persembahanmu, aku benci korban bakarmu, aku benci korban dosa yang kau serahkan kepada saya. Aku benci kau yang merayakan hari Sabat. Kalau demikian yang mana yang betul? Yang katakan tidak boleh, juga yang mengatakan boleh. Yang katakan engkau harus, juga mengatakan aku benci apa yang kau sudah lakukan. Ini semua mempunyai makna lebih tinggi daripada sekedar harafiah, lebih tinggi daripada sekedar dokumen yang tertulis. Karena yang terus mati-matian memelihara dokumen dan memelihara setiap huruf yang mati
dia sudah kehilangan kelincahan di dalam mentaati perintah Tuhan yang dinamis itu.